Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sekarang? Ya, ini iseng aja. Ini ngetes teman-teman. Ngetes apakah siang ada yang nonton. Ya, juga kita akan rencana rutinkan juga ya. Siapa tahu ada yang sempatnya siang. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kembali membersami teman-teman semuanya. Saya Coach Muhammad Mufti dalam sesi terapi. Kalau siang, ini terapinya kita soft saja ya. Kalau siang, khusus siang, jam 13.30 sampai nanti jam 14.45, itu terapinya soft. Soft artinya kita pakai ayat-ayat yang, ya ayatnya sama, tapi kemudian nanti kita langsung saja ya. Langsung saja nanti kita membacakan ayat-ayat Allah, ya tidak perlu menyiapkan air, tidak jadi masalah. Yang menyiapkan air itu nanti yang malam, ya malam dan pagi. Ini cek teman-teman ya, cek jadwalnya. Ini cek jadwalnya. Tapi khusus untuk anak, ini belum sempat saya agendakan. Ya, saya masih atur untuk sore belum ada waktu. Seperti itu. Nggak apa-apa. Ini hanya sekedar terapi selingan, ya. Siang ini terapi selingan. Tidak harus ikut yang siang. Cek jadwal ini, cek jadwal. Silakan. Siang mungkin fokus ditanya jawab ya teman-teman yang pertanyaannya belum sempat dijawab siang malam atau pagi itu silakan bisa on di siang hari. Kak Hapsari, ini ruqyahnya soft saja nanti ya, kita ruqyahnya soft begitu. Bagi yang sempatnya siang silakan nanti bisa, dan ini kita tidak selalu ya siang, tidak selalu live. Yang rutin live itu pagi dan malam. Pagi, ini jadwalnya cek teman-teman ya, 5.30 sampai jam 7 WIB. Kemudian malam 19.45 sampai jam 21. Oke, nanti mungkin barangkali ada yang request khusus begitu ya. Ini bisa nanti live siang, ikut live siang. Kak Absari nggak bisa, silakan ya. Kalau fokus di pekerjaan silakan. Karena kan kita sudah siapkan waktu. Jadi kita sengaja siapkan 3 waktu ya. Pagi, siang, malam, ini untuk memudahkan teman-teman mau mengakses waktu yang mana gitu. Lokasi tidak penting Kak Midwife, lokasi tidak penting. Yang penting kita live ya, itu kita bisa layani dari seluruh mancanegara, dari seluruh dunia ya. Saya di Jogja, tidak harus ke Jogja. Yang sempatnya lewat live streaming silakan ya. Yang jauh, tidak ada istilah jauh. Al-Qur'an itu bisa menembus ruang dan waktu. Tidak terbatas tempat, tidak terbatas waktu. Insya Allah manfaatnya luar biasa. Karena Al-Quran ini adalah keberkahan. Al-Quran adalah mukjizat yang bisa kita rasakan. Saya fokus, siang mungkin fokus menjawab pertanyaan ya. Jadi mungkin nanti bisa sampai asyar ya. Saya fokus menjawab pertanyaan dan mungkin nanti ruqyahnya selang-seling. Kadang kita ruqyah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin dan seterusnya. Nanti sambil kemudian kita lanjut ya. Tanya jawab lagi seperti itu. Kak Tuti silakan ya bisa ikut live untuk keluhan ini ya teman-teman ya. Keluhannya ini nih. Ini keluhan yang bisa dibantu dengan perantara Al-Qur'an. Kak Alvinda, semua jari tangan kaki kemeng. Kemeng itu gimana ya? Kemeng itu kaku ya. Kaku, kebas gitu. Atau kemasukan jin. Oke, ini barangkali banyak peserta yang baru ya. Waalaikumsalam teman-teman. Ini kita fokus yang khusus untuk tanya jawab ya, dan sesekali mungkin ruqyah secara soft. Ya, kita ngetes pasar saja sebetulnya. Live siang-siang, ada nggak yang nonton gitu? Karena dulu kita pernah sekali live di siang hari, ternyata yang nonton lumayan banyak gitu. Kaki, jari, tangan, kemeng, kebas, kaku.
zikirnya apa? Pertama zikirnya banyak istighfar, terus kemudian subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, terus kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah. Terus kemudian dicek dulu ini bagian gangguan jin atau bukan, dicek dulu secara medis. Dari sisi medis ada keluhan nggak? Bisa jadi itu ya asam urat, bisa jadi yang lain, ya bisa jadi kolesterol, bisa jadi ada keluhan di beberapa syaraf-syaraf, bisa jadi keluhan di mana nih, jari tangan kaki ya, dicek dulu. Nah kalau medis ini ternyata tidak ada diagnosa apapun, nah baru kemudian lihat dulu gejalanya, apakah ada gejala sihir atau gejala yang lain, ciri-ciri gangguan sihir atau jin, ya sering mimpi buruk, tindihan, kemudian lupa rakaat sholat, kemudian malas sholat, malas baca Al-Quran, ketika baca Al-Quran ngantuk luar biasa, ya. Kak Nina Ayu, iya ini live untuk iseng, ya live iseng aja, untuk menyapa teman-teman barangkali ada yang nggak sempat pagi atau malam. Dan kita fokusnya terapinya terapi soft ya, terapi ringan, tidak fokus ruqyah begitu. Ya ruqyah nanti selang-seling. Kita ruqyah, kadang kita jawab pertanyaan. Terus lagi kita ruqyah lagi, kemudian jawab pertanyaan. Seperti itu. Mbak Tin, lutut sering sakit, sudah cek medis belum? Bisa jadi asam urat ya. Bisa jadi asam urat atau keluhan yang lain. Silakan. Jadi perhatikan ciri-ciri gangguan jin, tidak semua penyakit itu karena gangguan jin, bisa jadi karena medis. Tapi baik medis ataupun non-medis, insya Allah semuanya bisa diterapi dengan terapi Al-Quran. Begitu ya. Jadi cek dulu di medis, kalau nggak ketemu sakitnya, baru cek diri kita. Sering lupa rakaat sholat nggak? Kemudian sering was-was nggak? Kemudian sering pusing di waktu tertentu, migrain. Kemudian sulit tidur, mimpi buruk, mimpi terbang, mimpi di ketinggian, mimpi di kuburan, mimpi laut, mimpi tenggelam, mimpi yang seram-seram, mimpi binatang, mimpi hewan buas ya. Nah, ini semuanya merupakan gejala gangguan sihir atau jin. Begitu. Kak Anek Pase, rumah tangga sering cekcok, istri suka sekali ribut. Ya, cek di rumah ada foto nggak? Ada foto-foto makhluk bernyawa nggak? Ada jimat-jimat nggak di rumah? Terus kemudian leluhur pernah nyimpan jimat nggak? Leluhur kita, mbah kita, kakek kita, atau mungkin orang tuanya kakek kita pernah menyimpan jimat, ya, atau meletakkan sesajen. Nah ini semua bisa menjadi sebuah penyebab ributnya masalah rumah tangga. Nah Mbak Tin, masalah asam urat nanti bisa kita bantu dengan herbal, ya. Tapi sementara ikut terapinya dulu rutin. Herbalnya itu semacam ini. Ya, Mbak Tin. Jadi kita punya herbal yang bagus banget khusus asam urat, ya. Ini namanya Norik. Ini bagus luar biasa. Ada testimoni orang ketika kena asam urat dia sebulan nggak bisa jalan, ya. Ketika konsumsi ini dia langsung sebulan bisa jalan. Apa sehari bisa langsung jalan tuh, masya Allah. Jadi kita punya ya baru mulai. Tapi siang ini nggak fokus di terapi ya. Kita fokus tanya jawab. Terapinya mungkin sedikit-sedikit nanti. Kita spill sedikit-sedikit terapinya, begitu. Oh, Kak Jurni, ya bisa kontak admin dulu ya, karena saya harus ngatur jadwal. Yang mau jadwal video call itu banyak sekali, ya. Jadi kita DM dulu, silakan kirim pesan dulu ya. Mau dijadwalkan konsultasi secara privat, silakan. Sering was-was baca istighfar, baca Alam Nashrah. Ya, surat Alam Nashrah begini. Yuk, yang was-was. Ya, yang sekarang was-was yuk. Yang sekarang was-was, pegang dadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Habis ini kita jawab satu persatu ya pertanyaannya. Iya Kak Tuti, ini live iseng namanya, live iseng. Untuk ngecek. Barangkali ada teman-teman yang butuh ya terapi di siang hari. Tetapi siang, kita fokusnya menjawab pertanyaan teman-teman. Kemudian terapi ruqyahnya, terapi tipis-tipis ya, namanya terapi tipis-tipis. Maksudnya ya kadang kita terapi, kadang kita jawab. Begitu. Nah, contoh yuk sekarang yang ada yang sedang sekarang merasakan sakit, asam lambungnya kumat ya. Ada yang asam lambungnya kumat, ada yang sedang panik, ketakutan, anxiety, ya, takut mati, kemudian jantung berdetak kencang, yuk usap dadanya. Habis ini kita lanjutkan tanya jawab. Nah, ini yang dimaksud
ruqyah tipis-tipis gitu ya. Pagi tadi ada Kak Tuti, pagi tadi ada, cuma agak terlambat. Yo, pegang dadanya. Kita baca Alam Nasroh ya. Kalau nggak hafal cukup dengarkan. Sama Al-Falaq sama An-Nas. Oh, karena puasa ya? Oke, enggak apa-apa. Nanti bisa ini juga diterapi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Yuk tiupkan ke dada kita. Ini yang cemas ya, yang panik, yang sedang was-was. Kalau yang sedang perutnya sakit, pegang perut. Kalau yang misalkan sakit bagian tertentu, pegang bagian tersebut. Yuk, Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Kemudian Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yuk tiupkan. Ya, tarik atas. Bismillahi, Allahu Akbar. Batuk-batukan. Nah, secara ringan saja. Kalau siang, ringan. Ya. Kalau malam sama pagi yang kita agak dosis tinggi ya. Kita ruqyahnya kalau yang pagi sama malam dosis tinggi. Yang butuh produk ruqyah, silakan teman-teman bisa ini ya, kunjungi profil. Caranya ini klik sebelah sini nih. Klik terapi langit ya, terus muncul gini nih. Muncul gini, klik profilnya nih. Klik ya. Terus kemudian menuju ke sini. Di sini ada, nah ini loh, ada gambar belanja nih ya. Belanja nih. Ini belanja. Ya, belanja teman-teman. Tinggal diklik saja. Klik. Nah, nanti akan muncul semua produknya. Ya, muncul semua produk. Silakan bisa dipilih sesuai kebutuhan. Gitu ya. Bisa dipilih sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada garam ruqyah. Garam ruqyah jangan dipakai untuk ngusir jin di rumah sama untuk ini ya, tempat usaha. Garam ruqyah itu hanya untuk mandi. Garam ruqyah hanya untuk mandi. Yuk, yang sudah ruqyah tadi, ada apa yang dirasakan? Nggak terlambat Kak Putri, ini cuma iseng aja. Terapi siang itu terapi iseng. Ya, terapi spill tipis-tipis. Kita sambil membantu menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, Kak Fatma, terapi buat anak. Yuk, cek siapa di sini yang punya anak berkebutuhan khusus. Yuk, komentar siapa di sini yang punya anak berkebutuhan khusus atau anak yang ingin dilatih mandiri, terus kemudian rajin sholat tanpa diperintah, kemudian nurut, nggak suka bantah, nggak suka ngeyel. Ada di sini? Ya, silakan komentar. Saya begitu. Tadi yang dibaca surat Al-Insyirah, Al-Falaq, An-Nas. Begitu. Oh, langsung terasa kram di dada. Yo, Kak Anita, pegang. Dadanya lagi pegang, tepuk-tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, yang dadanya sedang was-was. Anaknya ada nggak sekarang? Ada nggak di dekat teman-teman? Anaknya. Kalau ada, dipegang, dipeluk yuk. Dipeluk anaknya, terus kemudian pegang. Nak, sini. Mamah peluk dulu. Oh, lagi di pesantren. Oh, udah di pesantren, aman tuh. Oh, nggak ada. Oke, kalau nggak ada, ikut yang malam ya. Ikut yang malam sama pagi. Oke, nggak apa-apa. Yang nggak bisa siang ini nggak apa-apa. Oh, langsung mual. Oke, langsung mual. Yuk, ulangi. Nah, ini yang dimaksud ruqyah tipis-tipis ya. Siang ini khusus ruqyah tipis-tipis. Nanti kalau sekolah, yaudah nanti
mungkin malam ya, malam atau paginya. Begitu. Kalau nggak sempat gimana dong? Nah, nggak sempat, doakan saya bisa live sore. Ya, bisa live sore ini, jam 16, mana sih? Oh ini, jam 16 sampai jam 17.30. Tapi untuk sore nanti mungkin belum dulu ya. Lihat waktulah. Begitu. Yang wal, bismillah, baca Al-Fatihah, pegang perutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke perut. Tarik ke atas, bismillah, 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 bismillah. Kemudian ucapkan bismillahi, Allahu Akbar, batuk-batukan. Seperti itu. Nah, ini ruqyah soft, ruqyah ringan. Ya. Tetapi ini kita yang serius itu malam dan pagi. Kak Yasna, kita yang rutin pagi sama malam ya. Yang rutin pagi sama malam. Begitu. Siang ini hanya iseng saja. Kak User 7096 ikut ruqyah pagi atau malam. Siang ini hanya fokus membahas pertanyaan teman-teman dan kita ruqyahnya ringan. Waalaikumsalam teman-teman semuanya. Terapi buat anak ya, nanti sudah tadi ya. Sudah kita jawab. Oke, nggak apa-apa, bebas. Tidak harus ikut pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Ini Kak jadwalnya, silakan dicek. Ya, silakan dicek, ini jadwalnya. Ini jadwalnya nih. Pagi 5.30, kemudian siang belum tentu ya. Siang kita kadang-kadang. Kalau pas saya nggak ada kerjaan, nggak ada kesibukan, saya siang insya Allah live. Kemudian malamnya 19.45 sampai 21.00. Sore mudah-mudahan bisa kita agendakan juga. Sebentar. Boleh sambil tiduran silakan. Sambil tiduran boleh, santai saja. Kita siang-siang ini santai kok. Ya, kita fokus membahas. Ini teman-teman silakan bertanya, saya akan coba jawab satu persatu ya. Oke, yang ngantuk ada gangguan tuh kemungkinan. Atau mungkin butuh tidur siang. Teman-teman yang nggak kerja, usahakan itu tidur siang. Ya. Jadi teman-teman usahakan tidur siang itu sebelum zuhur. Ini sunnah ya, sunnah Rasul. Qailullah namanya. Sunnah Rasul, qailullah. Jadi tidur antara sekitar ya sebelum zuhur ya, 1 jam ya sampai 1,5 jam sebelum zuhur. Itu sehat. Ya, sehat sekali dan insya Allah nanti malamnya bisa nyenyak tidurnya. Begitu. Sering bertengkar dengan suami. Nah, sering bertengkar dengan suami, yuk dicek rumahnya. Jadi pertengkaran dengan suami itu begini teman-teman. Ya, ini sedikit membahas. Teman-teman tanya saja, tapi nanti bahasnya urut ya. Saya sedang memantau pertanyaan teman-teman di sini, nanti insya Allah saya jawab secara urut. Kak ini, iya siang memang aslinya biasanya nggak ada. Siang itu biasanya nggak ada terapi. Ini saya pas lagi gabut aja gitu ya, karena kerjaan sebagian sudah kelar. Nah, saya coba iseng live. Jadi teman-teman yang sering bertengkar dengan suami, perhatikan, pertengkaran dengan suami itu ada banyak faktor. Penyebabnya, teman-teman cari akar masalahnya. Saya ingin cek di antara teman-teman siapa di sini yang sering ribut sama suaminya. Silakan komentar. Biar saya pas ya menyampaikan topiknya itu sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Nanti kita bolak-balik kok. Temanya tenang aja. Temanya itu campuran gado-gado ya. Kadang kita bahas anak, kadang kita bahas suami. Tergantung pertanyaan. Tergantung pertanyaan yang masuk. Ya. Saya oke, sering ribut sama adik. Oh enggak, oke, enggak harus sama suami. Bisa dengan mertua, bisa dengan orang tua. Silakan komentar. Jadi begini. Jam 10.30 pengen tidur. Iya, kadang gitu ya. Jadi begini, ini penyebab, karena banyak ya, cukup banyak yang sering ribut dengan suami, dengan orang tua, dengan mertua, dengan adik. Nah, teman-teman kalau melihat keributan, khususnya masalah keluarga lah, dicek dulu akar masalahnya apa, penyebabnya apa. Ya, teman-teman list, ingat-ingat 5 keributan terakhir dengan suami, lagi puasa, maksudnya gimana? Oh,
ribut ketika puasa? Ya, sebaiknya sih ditahan ya. Tidak membatalkan puasa, cuma merusak pahala puasa. Begitu. Dicek dulu 5 keributan terakhir itu karena apa? Karena faktornya banyak ya. Bisa karena faktor ekonomi, ya, bisa karena faktor ekonomi, nafkah yang kurang. Bisa karena faktor hutang yang menumpuk, ya, ditagih debit kolektor, pinjol, sehingga ini memicu. Terus kemudian karena faktor penyakit. Jadi penyakit itu bisa jadi memang memicu emosi, ya, jadi nggak sabaran. Terus kemudian tidak pernah dijawab, gimana Kak? Ayo biasakan, yuk positif dulu yuk. Bukan tidak pernah dijawab, belum dijawab. Karena yang tanya banyak banget Kak, mohon maaf ya. Kita nggak pingin milih-milih ya, nggak pingin milah-milah, ini saya jawab duluan, ini nggak. Enggak teman-teman, saya pingin menjawab semuanya. Tapi mohon maaf, keterbatasan saya, pertanyaan kan banyak banget tuh. Ya, kalau pengen dijawab silakan DM. Kalau di DM belum dijawab, jangan bilang tidak dijawab, tapi belum dijawab. Insya Allah saya jawab semua. Ya, kembali ke fokus tadi ya, pertanyaan. Kenapa sering ribut? Tadi karena faktor ekonomi, karena faktor hutang, karena faktor sakit, ya, karena faktor belum punya anak, karena faktor misalkan tinggal sama mertua, orang tua, istri misalkan nggak terima, karena faktor anak sakit, karena faktor lain-lain. Nah, yang lain-lain ini dipicu sama dua hal. Ya, tiga hal penyebab akar masalah rumah tangga. Yang pertama penyakit ain. Yuk teman-teman perhatikan, penyakit ain ini bisa menyebabkan keributan rumah tangga. Apa itu penyakit ain? Penyakit disebabkan pandangan iri orang lain terhadap keluarga kita. Atau bisa jadi kagum. Ih, keluarganya kok romantis banget, ih suaminya kok harmonis banget, ih suaminya kok penyayang banget. Nah itu loh, walaupun nggak diomongin, bersitan hati tetangga, mengagumi keluarga kita, atau iri dengan keluarga kita, itu bisa jadi sebuah penyakit. Ya, nah betul sekali Kak Elda. Wah, sudah sering nyimak ini, sudah hafal ya, sudah khatam ini. Ya, jadi gimana caranya untuk menghindari penyakit ain? Jangan suka upload foto bersama pasangan. Jangan suka pamer kemesraan di sosmed. Jangan suka selfie bersama suami kemudian di-upload di TikTok, di sosmed yang lain. Hati-hati. Bisa bikin orang iri, baper, ya, bahkan ingin kenikmatan yang kita rasakan hilang. Nah, itulah penyakit ain. Terus kemudian santet bisa menyebabkan kematian. Bisa, sangat-sangat bisa. Ya, seperti halnya penyakit ain bisa menyebabkan kematian. Dan Rasulullah sampaikan, ya, mayoritas umatku itu meninggal karena penyakit ain. Begitu. Ini ya, penyebab retaknya rumah tangga termasuk penyebab sakit-sakitan itu dari penyakit ain. Yang kemudian kedua, penyebab konflik rumah tangga itu dari jin dasim. Jin dasim ini adalah jin perusak rumah tangga yang bikin kacau rumah, ya, suami marah sama istri curiga sama suami, terus kemudian saling benci ketika dekat, rindu ketika jauh. Ayo, ada yang pernah ngerasain? Ketika jauh kok rindu banget, tapi ketika udah ketemu, ini kayak, mohon maaf ya, anjing sama kucing, ya, tarung terus, cekcok terus, begitu, ya. Terus kemudian jin dasim ini di mana? Jin dasim itu biasanya bersarang di foto-foto makhluk bernyawa, ya, foto-foto makhluk bernyawa, apalagi patung-patung. Foto kucing, foto hewan-hewan, ya, foto kura-kura, foto kerbau, foto manusia, foto ulama, foto presiden, foto habaib, ya, foto syekh, foto di kalender yang dipajang itu bisa menjadi, ya, bisa menjadi tempat tinggal jin dasim. Alhamdulillah Kak Putri ya, semenjak ikut live mudah mulai hilang. Hilang apanya ini? Terus kemudian yang ketiga, ya, sihir pemisah, ya, sihir tafrik. Begitu ya, sihir pemisah rumah tangga. Apakah ada orang yang sejahat itu ngirim sihir? Banyak teman-teman, banyak, yuk banyak. Ya, di rumah steril dari foto bernyawa. Alhamdulillah. Teman-teman, kalau nggak percaya dengan masalah persihiran, teman-teman kalau nggak percaya dengan perdukunan, teman-teman kalau nggak percaya dengan masalah spiritual, supranatural ya, masalah perdukunan, itu di TikTok banyak banget. Ya, banyak banget jasa dukun. Cek saja, cari tuh. Jasa dukun santet, jasa dukun pelet,
cari di mesin penelusuran ya. Jasa dukun santet dijamin sampai meninggal. Jasa pelet ya. Jasa ketika ditolak pacar. Pelet ampuh dijamin manjur. Hitungan hari langsung kelepek-lepek. Itu banyak yang seperti itu. Na'udzubillah. Ya, summa na'udzubillah. Ngeri sekali. Sekarang zamannya senggol dikit, bukan pakai preman. Senggol dikit, santet teman-teman. Nah makanya ya room ini kita buat untuk membantu teman-teman biar ya bebas dari masalah santet sihir dengan perantara Al-Quran. DM saya belum dibalas. Siap Kak Fepti, mudah-mudahan segera dibalas ya, ini padat sekali. Kak Hani sudah beli buku Terapi Langit, tapi belum sempat kebaca. Ayo disempetin. Kadang nih, kalau yang sudah memiliki buku Terapi Langit saya, jadi saya ini menulis sebuah buku teman-teman, tapi masih masa pre-order ya. Ini masih masa pre-order. Kemarin kehabisan ya. Ini kalau teman-teman sudah punya bukunya, itu ada bisikan yang menghalangi teman-teman untuk baca bukunya. Jadi ini ujian ya. Jadi ini perjuangan berikutnya. Teman-teman perjuangan pertama sudah lulus. Teman-teman sudah memiliki bukunya. Nah ujian kedua, teman-teman itu akan dihalangi bisikan-bisikan supaya malas baca bukunya. Karena bukunya itu isinya hanya cara mendekatkan diri kepada Allah. Begitu ya. Cara biar rajin sholat. Cara biar gimana rajin baca Quran. Nah ini kalau kita dekat dengan Allah, maka doa apapun kita kepada Allah, ya asalkan itu untuk kebaikan kita, insya Allah nanti akan dipermudah. Gitu. Ya kan? Sudah dipegang, taruh lagi. Yuk, sebelum baca, wudhu. Ya, ini ada aturannya. Sebentar, saya ambilkan dulu ya. Saya ambilkan sampelnya dulu. Jadi teman-teman, ini ada aturan ya, karena saya berdasarkan beberapa pengalaman, kenapa orang begitu berat membaca itu bukan karena memang budaya membaca kurang ya, tetapi di sini memang isinya itu cara mendekatkan diri kepada Allah. Begitu ya. Makanya di sini ada aturan. Ada aturan menggunakan bukunya. Mana ya? Oh, kok nggak ada? Aturan penggunaan buku, ya. Nah, di awal ya, di halaman awal, jika sudah masuk waktu sholat wajib, sholat dulu. Terus kemudian, jika dibaca di pagi hari, silakan sholat duha dulu. Kalau sedang halangan, nggak apa-apa, nggak usah sholat. Kemudian, baca bismillah. Terus, walaupun buku ini bukan Al-Quran, tapi apa salahnya wudhu dulu. Tidak wajib sih wudhu ketika megang buku, ya. Tapi hitung-hitung belajar menjaga wudhu. Bacanya pelan-pelan, lebih baik nyicil ya, sedikit baca, tapi sering. Daripada sekali baca misalkan 5 halaman, tapi habis itu nggak dibaca lagi. Nah itu, ada aturan. Ya, jadi setan itu nggak ridho kita mendekatkan diri kepada Allah. Setan nggak akan ridho kalau kita rajin sholat. Setan nggak akan ridho kalau kita rajin baca Quran. Nah ini bukunya, itu strategi bagaimana agar kita ya dekat dengan Allah. Seperti itu teman-teman. Kalau yang nggak percaya karena belum mengalami, betul Kak Eti, ya belum mengalami dunia gaib, jadinya nggak percaya, begitu. Terapi kertas, waduh, nanti mungkin setiap seminggu sekali ya, atau sebulan sekali, begitu. Kalau terlalu sering nggak spesial nanti. Kak Sofa, waalaikumsalam, sudah down, sampai kesel, sampai bilang, cik Allah tidak ada, na'udzubillah. Kak Sofa Azhari masih online, ya. Jadi begini teman-teman. Dunia itu bagi teman-teman yang kesel yuk. Teman-teman yang kesel dengan dunia ini siapa? Yo. Oh, untuk Kak Diva, bukunya PO ya. Bisa nanti Japri silakan teman-teman gini nih, ya. Silakan klik profile yang sini nih, klik. Terus di sini ada ini ya, klik sini foto profilnya. Klik. Seperti ini, klik. Nah, terus kemudian ini ada pesan nih. Ya. Ada pesan. Kirim pesan, terus kemudian, Coach, saya mau PO bukunya, ready sekitar Senin depan, gitu ya. Tadi mau bahas apa ya, jadi lupa ya, sebentar. Oh iya, teman-teman yang ngerasa dunia adil, ngerasa dunia nggak adil, ada di sini? Yuk, kita ulang beberapa materi waktu lalu ya. Kita tanya jawab. Teman-teman, ini bagi yang kesel dengan diri sendiri,
bahkan sampai kesel dengan Allah, na'udzubillah ya, jangan sampai. Tetapi seandainya itu yang teman-teman rasakan, yuk sekarang saya ingin tanya, dunia adil atau enggak? Iya Kak Mami Sulani, ini sedang live iseng. Ruqyahnya nanti ruqyah tipis-tipis sampai asyar ya. Kita fokus ditanya jawab. Fokus ditanya jawab. Nanti ruqyahnya ya kadang kita ruqyah, tapi ruqyahnya ringan. Ya, ruqyahnya ringan. Gitu. Yuk teman-teman dijawab, dunia ini adil atau enggak? Ya, ada yang bilang adil. Ada yang sepakat dunia itu tidak adil? Yuk tulis. Tidak adil. Tidak adil. Oke. Betul. Ya. Dunia itu, teman-teman, ada dua sudut pandang. Ya. Ada dua sudut pandang. Kalau dilihat dari sisi duniawi, ya, dari sisi duniawi, dari sisi dunianya, dunia itu tidak adil. Dari sisi duniawi. Tapi kalau dilihat dari sisi ya akhirat, ukhrawinya ya, itu dunia sudah benar-benar adil. Dunia bukan mencari keadilan dari sisi dunia. Ya, kita lihat, teman-teman kita lihat. Teman-teman paham ya, penjahat, koruptor, mafia kelas dunia, mafia kelas kakap, ya, penjahat, pimpinan geng, pokoknya penjahat kelas berat lah, koruptor yang sudah melarikan harta rakyat, itu sampai triliunan. Mereka dipenjara nggak? Banyak yang tidak dipenjara. Ya, mafia kelas dunia itu banyak yang nggak dipenjara. Bebas hukum, bahkan polisi nggak bisa nangkep. Negara nggak bisa nangkep, nggak berani. Lebih kuat ininya ya, bisa dimainkan dengan uang. Tidak bisa di otak-atik. Bebas lah, mereka jalan-jalan, bebas. Keluarganya sehat, badannya sehat, keluarganya harmonis, ya. Anaknya bisa kuliah dengan tenang, gitu. Orangnya kaya luar biasa, ya kan? Nah itu, kalau dia dilihat dari sisi dunia, dunia tidak adil, teman-teman. Makanya jangan mencari keadilan di dunia. Makanya kemudian muncul pengadilan akhirat, ya. Nah, ini salah satu cara ya, teman-teman. Saya mau buat sebuah video. Ini salah satu cara untuk meyakini, semakin yakin bahwa surga neraka itu ada kelak setelah kematian. Ya, nanti di akhirat kita kan nggak tahu nih surga neraka benar-benar ada nggak sih, ya kan? Mungkin teman-teman sedikit meragukan, ya. Surga neraka benar nggak sih? Buktinya apa teman-teman ragu? Walaupun teman-teman percaya ya, tapi saya yakin banyak yang ragu. Ya betul. Sementara, mohon maaf, ya, orang pinggiran, rakyat bawah, yang mereka ekonomi kesulitan, nyolong sandal, digebukin, bahkan sampai mati, ya. Nyolong handphone yang harganya cuma 1 juta, sampai dibunuh, dibakar secara massal. Itu ngeri sekali. Ya. Terus kemudian, mohon maaf, orang baik, ya, mereka mohon maaf kena penyakit, ya, rezekinya seret. Nah, maka dari sisi dunia ini nggak adil. Maka kemudian ini adalah justru salah satu cara kita meyakini bahwa surga neraka benar-benar ada. Kenapa? Kita secara hati nurani, kalau teman-teman punya hati nurani, kita akan menuntut ya, dunia ini nggak adil, maka harus ada pengadilan akhirat. Begitu kan? Ini bagi yang hatinya sehat, ya, hatinya selamat, kolbun salim. Tapi yang kolbunnya itu sedang sakit, bahkan kolbun mayit, ya. Kolbun marid itu adalah hati yang sedang sakit, kolbun mayit ini adalah hati yang mati, dia nggak akan percaya dengan adanya surga neraka. Begitu, teman-teman. Ya. Jadi, teman-teman yang sedang mengeluh, ini gimana sih hidupku kok begini? Ya, teman-teman perlu nih. Teman-teman perlu diterapi ya, dengan terapi 7 metode. Ya, terapi 7 metode. Di sini ada rahasia kehidupan, ya, sehingga kita bisa memahami, oh kenapa Allah kirimkan ujian kepada kita. Salah satu ujian yang Allah kirimkan itu kan karena bisa jadi salah satunya adalah karena Allah cinta kepada kita. Begitu ya. Jadi di sini teman-teman akan memahami nih hakikat kehidupan. Nih, saya bacakan ya. Saya bacakan bukunya. Dalam hadis riwayat At-Tabrani, jika Allah mencintai suatu kaum maka mereka akan diuji. Itu pertama. Terus kemudian kedua, hadis riwayat Ahmad.
Manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang solih, kemudian yang semisal mereka dan semisal mereka. Jadi teman-teman, semakin berat ujian, itu bisa jadi menandakan teman-teman itu ya semakin akan naik derajatnya. Begitu loh. Jadi ayo, dunia nggak lama kok teman-teman. Ya, dunia nggak bakal lama. Ya, yuk sekarang yang sedang gelisah, yang sedang kacau hatinya, yang sedang merasakan tertekan, yang merasa terzolimi, yang merasa dikucilkan, yuk pegang dadanya, yuk kita spill sedikit-sedikit terapinya ya. Kita spill sedikit-sedikit sambil nanti kita bantu jawab pertanyaan teman-teman satu persatu. Ya. Bagaimana cara menyikapi setiap permasalahan hidup supaya tidak kepikiran terus? Fokus dekati Allah. Sekarang fokus dekati Allah dengan cara terapi Al-Quran. Kita bukan hanya sekedar teori, ya, bukan hanya sekedar memberikan nasihat, bukan hanya sekedar memberikan saran, tetapi kita langsung praktek dengan Al-Quran. Al-Quran itu solusi loh. Al-Quran itu solusi, ya. Yuk pegang, ya belum wudhu dulu nggak apa, ya. Kalau yang sudah wudhu ya, silakan langsung. Yuk kita spill sedikit-sedikit ya terapinya. Ini terapi ringan ya, khusus yang siang, itu terapinya ringan, terapi ruqyahnya ringan. Kalau yang benar-benar serius, dosisnya agak tinggi, itu teman-teman ikut yang pagi sama malam. Gitu. Ya, sedang halangan nggak apa-apa. Yuk, baca Al-Fatihah. Silakan diusap. Nanti bisa mandiri, Kak. Yang belum wudhu, yuk, segera nyusul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan. Tarik ke atas, kemudian batuk-batukan. Seperti itu. Ya, tidak perlu menyiapkan air. Yang siapkan air itu yang pagi dan malam, ya, pagi dan malam. Sambil nunggu teman-teman wudhu ya. Silakan yang belum wudhu dulu. Kita ruqyahnya ruqyah ringan. Yang langsung pusing, yuk pegang ubun-ubunnya. Bacakan Anas sambil diusap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Oles lagi di atas, ya. Yuk pegang lehernya. Pegang lehernya, ya kita kombinasi ya. Kalau siang kita santai ruqyahnya, kadang ruqyah, kadang kita nanti lanjutkan baca pertanyaan teman-teman. Seperti itu. Sudah siapkan air ke bawah? Yuk, baca ini, Al-Falaq. Pegang lehernya. Bismillahirrahmanirrahim. Leher kanan kiri sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, buang ke depan. Teman-teman yang sekarang ada ganjalan sesuatu ya. Pengen sudah lama. Pengen apa ini? Kak Risma. Pengen apa coba, Kak? Seperti itu ya, teman-teman ya. Nanti kita terapinya nanti ya, kita kombinasi. Terapi, tanya jawab seperti itu. Alhamdulillah setelah ikut terapi jadi giat baca Al-Qur'an. Alhamdulillah, ini banyak ya yang merasakannya setelah mengikuti terapi Al-Qur'an jadi senang ibadah seperti itu. Kak Yuli punya cucu laki-laki belum bisa bicara. Oke, masukkan ke grup terapi anak ya. Kak Yuli, masukkan ke grup terapi anak. Sampaikan ke
DM, silakan DM. DM itu gini teman-teman. Teman-teman kalau mau konsultasi, ya, ini kan tayangannya ya. Silakan klik ya, klik sebelah kiri atas nih. Sebelah kiri atas ada tulisan Terapi Langit ya. Ada foto profil saya, klik saja. Klik gitu. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman. Akan muncul begini ya. Akan muncul begini. Klik pas foto profilnya. Klik pas foto profilnya, diklik ya. Nih, klik. Nah, akan muncul begini teman-teman. Akan muncul begini ya. Nah, ini ada tulisan pesan nih. Kalau teman-teman belum follow, follow dulu. Kirim pesan. Yuk, kirim pesan. Ya, kirim pesan. Nah, ini silahkan teman-teman tulis di sini. Coach mau konsultasi. Coach mau masuk ke dalam grup, silahkan pilih. Grup terapi anak, grup terapi program hamil, ya, grup masalah keluarga, atau grup penyakit kronis, atau ingin terapi rezeki, terapi jemput rezeki. Saya macam mau pensiun. Pensiun apa? Pingsan maksudnya, Kak. Kak Sahrima. Mau pingsan. Yuk, ditahan. Ya, bagian tengkuk pegang. Yang pusing-pusing, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Anas. Pegang sini, tengkuk belakang atau pundak bisa ya. Silakan tengkuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Buang ke depan, buang ke depan. Buang ke depan. Seperti gerakan mencabut. Apakah setiap terapi yang diminta ada maharnya? Ada, Kak. Oh, ada, jelas ada, wajib ada. Maharnya adalah dengan doa, ya. Dengan doa yang terbaik. Dengan doa agar kita semuanya mendapatkan kebaikan dari Allah, dilancarkan rezekinya, kemudian diharmoniskan keluarganya, kemudian disembuhkan penyakitnya, kemudian bahagia dunia akhirat, dan di akhirat kita bareng-bareng kumpul di surganya Allah, gitu ya. Itu maharnya, oke? Wajib dilakukan jika ingin terapi. Oke, saya balas lagi ya satu persatu. Kak Hapsari, yang dirasakan merasa enak, nggak ada yang jalan di pundak lagi. Oh, sudah. Ini jadi kesimpulannya gimana ini Kak Hapsari? Ada yang jalan-jalan di pundak atau nggak ada? Kalau masih ada yang jalan-jalan di pundak, ya, coba suruh keluar. Ya, ditepuk-tepuk. Kita harus nyuruh, teman-teman. Harus nyuruh ya. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silakan kalian keluar. Jadi harus disuruh. Dan nyuruhnya itu jangan pakai lemah lembut, ya. Hei jin, keluar ya, please gitu. Jangan berlemah lembut terhadap mereka. Mereka itu sudah jelas musuh-musuh kita ya. Mereka itu sudah jelas ganggu kita, bentak teman-teman. Teman-teman harus punya mental yang kuat, ya, jangan takut, ya. Woi, keluar woi, gitu. Keluar bro, silakan kalian keluar. Saya nggak butuh bantuanmu, demi Allah ya. Saya nggak butuh bantuanmu, silakan. Saya hanya butuh pertolongan Allah saja. Nah, kata-kata itu tidak sepele teman-teman ya. Nggak sepele, itu kata-kata yang kemudian membuat mereka sakit. Jadi kekuatan kata-kata itu luar biasa. Jadi mereka benar-benar tersakiti ketika kita nggak mau butuh bantuan mereka. Kalau nggak percaya dengan kekuatan kata-kata, coba teman-teman ucapkan itu ke sahabat. Atau sahabatnya ngomong begitu ke teman. Bro, aku nggak mau lagi lah temenan sama kamu. Aku benci sama kamu. Sakit nggak hati? Ya, sakit kan? Yang terjadi apa? Yang terjadi ya udahlah, kita nggak usah ketemuan lagi. Kita nggak usah temenan lagi udah. Ya kan? Ini kalau sesama sahabat yang tadinya bersahabat dekat ya. Atau kita ngomong begitu ke teman, atau teman gitu ngomong kepada kita. Bisa dipahami ya logikanya? Nah, jin ini mereka bisa berpikir. Mereka juga ya bisa berpikir dan bisa memahami bahasa kita. Begitu. Nah, karena seringkali kita sendiri yang menarik mereka ke dalam diri kita. Seringkali teman-teman kan curhat ya. Curhat dengan diri sendiri, ya Allah, bukan kepada Allah, tapi nggak melibatkan Allah. Aduh, kok suamiku gini ya, kok aku merasa tersakiti ya, duniaku nggak adil. Nah, ini jin itu, ya, salah satunya adalah jin jasim dan jin korin, kerjasama mereka itu. Masuk ke dalam diri kita, jadi sahabat. Nah, itulah yang kemudian membuat ketika teman-teman di ruqyah ada reaksi muntah. Ya ini Kak Umu Zahra, ini ruqyah online. Ini ya, cek jadwalnya ini. Ini ruqyah online. Silakan
simak live streamingnya rutin ya. Pagi, malam, pagi, malam. Siang ini kita spill tipis-tipis saja ruqyahnya. Begitu. Nah, jadi gitu ya teman-teman, logika memahami cara kerja jin. Begitu teman-teman. Jadi harus diperintah. Wahai jin terlaknat, saya nggak butuh kamu sebagai sahabatku. Silahkan kamu keluar. Saya hanya butuh pertolongan Allah saja. Sakit hati tuh jin. Ya, jin juga punya hati ya. Sakit hati. Saya mau pembuka rezeki. Gampang Kak Dance. Ya. Nggak usah pakai macam-macam, nggak usah pakai ritual aneh-aneh. Yang ringan. Ringan sekali, gratis. Apa? Istighfar. Istighfar. Ya, silakan teman-teman praktekkan, banyakin istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Nggak usah dihitung. Ya, tidak usah dihitung, harus 1000 kali. Oh, secara privat. Nanti janjian dulu ya, Kak Ummu Zahra. Nanti janjian dulu dengan admin, diagendakan. Ya, silakan klik profil kiri atas. Ya, ada foto profil kiri atas, klik. Terus kemudian kirim pesan. Ya, ada pesan di situ, kirim pesan. Kirim pesan. Ya, di profilnya dulu, klik dulu nih. Klik. Nah, akan masuk ke profil saya. Seperti ini ya. Terus kirim pesan. Yang gambar ini loh, ada tulisan pesan tuh. Klik pesan. Nah, itu silakan janjian. Coach, saya mau terapi privat. Atau teman-teman kalau yang di Jogja silakan ya. Bisa langsung datang ke Jogja. Di daerah Jalan Imogiri Barat, kilometer 7, Sewon, Bantul, Yogyakarta, gratis. Ya, Kak Sarima punya asam lambung, sudah 2 tahun nggak sembuh-sembuh. Berarti kemungkinan ada gangguan sihir atau jin nasab. Ya, karena rata-rata kalau penderita GERD yang sudah lama ikhtiar dengan macam-macam herbal, obat paling mahal sekalipun, ya kalau memang itu dari jin nasab, itu tidak akan memberikan efek. Ya, karena memang asam lambungnya itu bukan asam lambung medis. Asam lambungnya non medis. Bisa teman-teman pakai ini ya. Bisa teman-teman pakai ini. Ramuan ruqyah, madu ruqyah, terapi langit. Ya, ini sudah dibacakan ayat ruqyah. Masya Allah, sudah ribuan teman-teman. Ya, sudah ribuan yang merasakan manfaatnya. Sudah ribuan yang merasakan manfaatnya dari madu ruqyah terapi langit ini. Begitu ya, karena sudah dibacakan ayat Al-Quran. Jin nasab itu adalah jin yang dia bekerja sama dengan leluhur kita zaman dahulu. Ketika leluhur kita masih hidup, ya, entah itu mbahnya kakek kita, yang nggak tahu keberapa, seperti itu ya, itu mereka bekerja sama, entah itu meletakkan sesajen, atau belajar tenaga dalam, atau mungkin memasang jimat, kemudian menyimpan keris yang di situ ada isinya. Nah, ketika mereka meninggal, leluhur kita meninggal, jin ini itu nyari korban, yaitu anak cucu keturunannya. Gitu ya. Jadi, ini jin nasab. Jin yang berasal dari keturunan atau leluhur. Nah, kita akan terapi nanti malam ya. Nanti malam jam 19.45 ya, teman-teman. Untuk madunya itu kalau yang kecil itu 167, teman-teman. Yang kecil 167 dan ini merupakan program pondok pesantren ya. Sehingga pondok pesantren yang kami kelola, Ma'had Tahfidz Quran Terapi Langit ya. Ma'had Tahfidz Quran Terapi Langit. Kami ada 2 pondok sebetulnya ya. Satu Nasrul Sabilin Najah dan satunya Terapi Langit. Tapi saya lebih fokus di yang pondok Terapi Langit. Nah, ini merupakan program kewirausahaan pondok sehingga para santri itu bisa belajar menghafal Quran, ya, membaca Quran secara gratis. Dari mana biayanya? Dari sini, ya, dari penjualan madu ruqyah. Ini 167. Kalau yang ini cuma 67, teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin madu ruqyah yang hemat, ini pakai yang Bidara Holistic Care. Ini cuma 67. Jadi hemat sekali. Biar lebih hemat, jangan langsung diminum. Dicampurkan air. Ya, dicampurkan air, 1 sendok makan, campurkan air, dan airnya itu diminum 3 kali sehari. Pagi, sore, malam, sebelum makan, dalam kondisi perut kosong. Ya, Kak Eti boleh langsung diminum, boleh langsung campur air. Kalau ingin lebih hemat, bisa campur air. Begitu. Sebentar, saya baca dulu pertanyaan teman-teman. Kalau siang, nggak usah pakai air ya. Kak Jihan, waalaikumsalam. Kak Nuri, mending siang ya, bisa ngikutin. Oke, kalau siang sudah agak santai ya. Nah, makanya saya buka 3 waktu ya. 3 waktu, pagi, kemudian siang, dan malam. Mudah-mudahan nanti bisa sore juga ya. Kalau sore khusus untuk anak sih, ya. Bunda Hajah Leti kalau ongkirnya tergantung ke wilayah mana. Saya usahakan ringan, kita nanti carikan ongkir yang paling murah. Kalau check out di TikTok ternyata mahal, DM saja. Nanti kita carikan ongkir yang termurah. Ya, kita punya subsidi ongkir, Kak.
kita punya subsidi ongkir. Kak Elis benjolan di perut. Kalau benjolan di perut, ini. Kalau mau cara gratis, ikuti live-nya. Nggak usah beli dulu. Kalau mau cara gratis ya. Untuk benjolan, sudah banyak testimoni hilang, kempes. Dengan terapi ruqyah. Itu cara gratis. Tapi kalau mau usaha, kalau teman-teman dititipi sedikit rezeki oleh Allah, bisa nanti membantu pondok ya dengan cara memesan ramuan ruqyah. Jadi manfaatnya double. Selain mendapatkan terapi untuk benjolan, teman-teman juga hartanya akan tersalurkan ke pondok pesantren yang kami kelola. Tapi tidak harus. Kalau memang lagi mepet banget ya, kondisi keuangan lagi, mohon maaf lagi mungkin kekurangan, nggak usah beli. Pakai yang gratisan dulu, ya. Ikut terapi ini rutin tapi pagi malam, gitu ya. Untuk menurunkan berat badan kita ada bentuknya serbuk, ya. Silakan DM ya. Silakan DM. Kita ada bentuk serbuk, ada juga bentuk teh. Begitu. Syaraf kejepit, yuk ikut terapinya aja rutin. Pakai cara gratisan dulu ya. Pakai cara gratisan. Kita tidak kemudian sedikit-sedikit herbal, sedikit-sedikit jualan. Enggak, teman-teman. Kalaupun jualan, kita niatnya untuk operasional pondok. Kita juga ada rencana, mohon doanya teman-teman ya. Kita ada rencana untuk membuka warung makan gratis. Terus kemudian ada Islamic Center, ya. Kemudian pondok di mana-mana. Pondok yang berjalan baru dua cabang sekarang ya. Semuanya di Jogja, di Bantul, satunya di XT Square. Teman-teman mungkin tahu ya, XT Square Yogyakarta, daerah situ. Seperti itu. Nah, teman-teman nanti bisa berkunjung ke pondok kami. Dan mudah-mudahan doanya teman-teman ya, awal Januari 2025, awal tahun 2025 bisa membuka warung makan gratis. Targetnya ya ribuan cabang lah. Dari mana operasionalnya? Dari penjualan produk-produk semacam ini. Seperti itu. Ketinggalan. Kalau siang sedikit ini ya, terapinya sedikit. Terapinya spill. Yuk, yang mual, yang muntah. Yang mual, yang sedang sakit hati, yang asam lambung, yang pusing, yang sakit di pundak, yang syaraf kejepit. Yuk, sekarang pegang bagian yang sakit. Kalau diabetes, untuk menurunkan berat badan tadi sudah teh ya. Pakai teh atau pakai serbuk nanti. Diabetes bisa diterapi, insya Allah. Ya, kalau diabetes kita punya bentuk teh sama kapsul Kak Rumah mau kena. Bisa COD Kak Sarimah? Bisa COD. Nanti bisa dicek di sini ya. Teman-teman langsung saja mandiri ke showcase. Cek di showcase. Itu nanti ada ke profil ya. Ke profil ini pojok kanan atas, pojok kiri atas, kemudian cek di sini ya, terus kemudian klik belanja. Di situ ada belanja nih, kelihatan nih. Belanja ini ya. Belanja nih. Ini teman-teman ya, belanja. Nah, teman-teman silakan nanti di sini tinggal disesuaikan. Banyak sekali produknya. Ya nggak banyak banget sih. Cuman ada beberapa ya. Sebetulnya kita ada 300 produk teman-teman ya. Ada 300 produk. Ya, tapi tidak semuanya kita upload di TikTok karena khawatir pemalsuan. Begitu. Ini ada parfum ruqyah juga. Ya, teman-teman yang kena asma. Ya, ini bisa menggunakan susu kambing etawa. Ya, susu kambing etawa. Ini untuk kolesterol juga bagus. Ya, untuk darah tinggi. Seperti itu. Nuruni berat badan nggak ngaruh ke asam lambung. Tergantung. Nanti kan ada berat badan ideal. Ya, jangan terlalu kurus. Ya, jangan. Intinya proporsional teman-teman. Kalau terlalu kurus atau terlalu gemuk itu kan nggak bagus. Intinya proporsional. Ya, bandingkan juga dengan tinggi badan seperti itu. Kadang bau badan yang aneh-aneh. Yang bisa mencium siapa? Yang aneh-aneh. Sekitarnya. Oke, diterapi dulu ya. Atau bisa jadi memang apakah bukan bau badan normal? Kalau yang tidak normal, itu mungkin memang bisa jadi ada jin asapnya. Gitu ya. Sebentar. Saya selingi dengan beberapa terapi Quran ya. Yuk teman-teman yang sedang sakit, yang sedang kecewa, yang sedang sedih, yuk ngumpul. Yang sedang sakit perutnya, yang sedang kambuh asam lambungnya, yang sedang pusing, yuk pegang. Mata rabun pegang sini. Ya, keningnya silakan. Oke, nggak normal silakan Kak User 9805 ikuti rutin terapinya. Ya, ikuti rutin terapinya atau bisa pakai parfum ruqyah, Kak. Kita punya parfum ruqyah. Mana ya parfumnya ya? Oh ya ini. Parfum ruqyah ini parfum yang sudah dibacakan ayat Al-Qur'an. Seperti itu. Ya. Ini sudah dibacakan ayat Al-Qur'an. Iya, Kak Fashion Chip. Ini iseng, ya. Waalaikumsalam.
ini live iseng. Kita nggak fokus di terapi Al-Quran. Jadi kombinasi jawab pertanyaan teman-teman, kemudian ruqyah. Kemudian jawab lagi, ruqyah lagi. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau membantu parfum ini aslinya 120-an. Ini eksklusif teman ya. Jadi sekitar cuma 70-80-an kalau nggak salah. Ya. Hanya sekitar 70-80-an, awet. Baunya bisa sampai tercium 3 meter, seharian nggak hilang baunya. Dan bisa bikin sholat khusyuk, fokus konsentrasi. Karena ini parfum kesukaan Rasulullah. Ya, parfum kesukaan Rasulullah, parfum kasturi. Kalau teman-teman nyium ini mual, berarti ada kemungkinan ada gangguan. Oke, bagian yang sakit, kalau sakit hati pegang sini, dada. Ulu hati. Kalau yang untuk perempuan, Kak Rumah Muknah pakainya Hilistik, Kak. Hilistik Mist Toharoh. Tapi ini untuk area pribadi saja ya. Untuk area pribadi, kalau mau untuk dipakai di rumah, tidak dipakai keluar, bisa pakai ini. Untuk dioleskan di sajadah. Itu nanti teman-teman betah sujud lama-lama loh, serius. Kok enak baunya, karena enak sekali wangi, begitu ya. Untuk program hamil pakainya ada madu bidara. Seperti ini, sama bentuknya, tapi namanya madu bidara. Ya, cari saja nanti di showcase madu bidara. Oke, Kak Enda, KNDAA, ya, pegang perutnya yuk. Pegang perutnya, pegang yang sedang sakit, ya, pegang yang sedang sakit, yuk. Termasuk yang sedang ingin hamil, pegang perutnya. Kita baca, diusap-usap ya, diusap-usap, silakan diputar-putar. Kita baca beberapa ayat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو هسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Tiupkan ke bagian yang sakit, misalkan perut ya, kemudian tarik ke atas, kemudian bismillah, Allahu Akbar, kemudian batuk-batukan. Batuk-batukan. Seperti itu ya. Yang mual, silakan dimuntahkan. Yuk, pegang lagi bagian yang terasa sakit, bagian perut, bagian kepala, bagian pundak. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra. فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد
لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ظهورا ولهم عذاب واسب. Yuk tiupkan. Ya, tiupkan ke tangan. Dioles-oleskan di bagian yang sedang sakit. Sambil baca Bismillah Allah Akbar. Bismillahi Allah Akbar. Ya, tepuk-tepuk bagian pundak. Ya, teman-teman, silakan ya. Ini ringan. Ya, ruqyah ringan. Kalau mau ruqyah yang dosis tinggi, simak pagi sama malam ya. Ini ya teman-teman ya. Pagi dan malam. Pagi jam 5.30 sampai jam 7, malamnya jam 19.45 sampai 21.00. Begitu. Sering ngalamin khawatir berlebihan. Cek di rumah barangkali ada foto makhluk bernyawa, turunkan, ditutup. Barangkali ada patung, turunkan, keluarkan. Seperti itu. Itu penyebab rasa was-was ya. Terus juga tenangkan dengan Al-Quran. Baca Quran tenang insya Allah. Atau kalau mau ringan baca ya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Alam Nashrah. Ya. Usap dada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ringan saja. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Gitu. Saya mau grup penyakit kronis. Ya, silakan Kak Bunda Hajah Leti masuk ke grup ya. Masuk ke grup. Kak Nana sering sesak nafas. Ya, sesak nafas. Cek dulu wajar atau tidak wajar, medis atau non medis. Teman-teman kalau sesak nafas pakai ini ya. Bisa pakai ini susu kambing Etawa Ruqyah. Ya, susu kambing Etawa Ruqyah. Program kewirausahanya pondok pesantren. Ya, teman-teman bisa ini teman-teman terjangkau sekali ya, hanya sekitar 70-an kalau tidak salah, seperti itu. Terus kemudian kalau mau tidur ada yang ganggu, ya baca dulu, baca ayat kursi, berwudu baca ayat kursi. Jangan lupa Al-Mulk sama surat As-Sajdah. Saya mau rumah tangga jadi bertakwa semua. Ya, butuh proses Kak Maryam. Butuh proses. Rumah tangga yang bertakwa itu butuh diskusi, kajian-kajian, ikutkan kajian ya. Terus ya sering kalau misalkan ada konflik, coba cek barangkali ada foto makhluk bernyawa di rumah. Oke, Kak Eti nih. Betul, istighfar sebelum subuh, alhamdulillah rezeki lancar tuh. Testimoni istighfar itu bukan cuma 1-2 orang aja teman-teman ya. Udah banyak banget loh, jutaan loh teman-teman. Masya Allah. Masih nggak yakin dengan kekuatan istighfar? Ya. Padahal Allah sampaikan tuh, nanti cek teman-teman di Quran surat Nuh 10-12. Ya. Itu janji Allah akan dapat mendatangkan rizki bagi orang-orang yang beristighfar. Begitu. Minum bubuk daun bidara, dadanya sesak. Yo, ya itu reaksi. Dia tertanda gangguan jinnya mau keluar. Pegang dada, tepuk-tepuk. Bismillahi Allah Akbar. Bismillahi Allah Akbar. Bismillah Allah Akbar. Itu kan, Kak Mama Fajar, alhamdulillah ya. Ikut ruqyah, tenang. Kalau yang masih belum ada efek, lanjutkan lagi. Baca mandiri yo, sambil nonton, sambil baca Bismillah Allah Akbar. Bismillah Allah Akbar. Bismillah Allah Akbar. Begitu. Nah, teman-teman, siang ini cuma ruqyah ringan ya. Ruqyah ringan dan kita fokus membahas pertanyaan teman-teman. Kalau anak kabur dari rumah usia 15 tahun, nggak mau sekolah. Ini di mana keberadaannya? Masih bisa dilacak nggak? Pegang handphone nggak? Masih bisa dihubungi nggak? Ya, coba ditelepon pelan-pelan ya. Kalau sudah kembali, coba ini ya. Teman-teman sering bacakan ya. Sering bacakan doa untuk anak-anaknya. Rabbi habli minas solihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya. Dan seterusnya nanti saya buatkan video khusus deh. Khusus untuk masalah anak dan kita nanti bahas di akun Child Dream Official namanya. Begitu. Saya pingin banget hamil. Ikuti rutin Kak Risma, ikuti rutin ya terapi ini. Kalau teman-teman sudah diberikan ya sedikit rezeki oleh Allah, bisa kemudian pakai madu promil bidara. Kita punya madu ruqyah khusus program hamil, testimoninya sudah ribuan, banyak sekali yang membuktikan ya, karena ada kehamilan yang terhambat dikarenakan jin penutup rahim.
begitu. Atau bisa jadi kiriman sihir. Gitu ya. Ciri-ciri sihir penutup rezeki. Ciri-ciri sihir penutup rezeki itu biasanya ini ya, teman-teman, tergantung rezekinya itu teman-teman mengandalkan pemasukan dari mana. Karena ada yang sifatnya menutup toko atau warung biar kelihatan sepi. Ciri-cirinya itu biasanya kalau biasanya rame ya, pengunjungnya misalkan 200, 300 orang, besoknya tiba-tiba cuma 1, 2. Nah, ini perlu dicurigai. Bisa jadi karena serangan sihir. Sihir penutup toko. Terus kalau misalkan berkarir ya, kemudian di PHK, nah ini cek dulu penyebabnya apa. Bisa jadi karena kelalaian. Ya, tapi kalau misalnya nggak ada alasan apapun, tiba-tiba di PHK, tiba-tiba dibenci bosnya, nah ini bisa jadi waspada ya. Bisa jadi terkena sihir. Terus kemudian sering mimpi buruk juga. Sering ngantuk di waktu asyar ya. Sering tidur. Ngantuk mendekati subuh, sulit bangun subuh tuh. Sulit bangun subuh, bangunnya selalu kesiangan. Teman-teman, yuk siapkan sedekah subuh ya. Sedekah subuh. Kalau teman-teman ingin lancar rezekinya, yang ingin warungnya diberikan kelancaran ya, itu silakan teman-teman sedekah subuh. Sedekah subuh itu jam berapa maksimal? Nggak harus subuh persis. Boleh nanti ya, kita nggak ada batasan ya sebenarnya. Yang punya ya sekitar sampai jam 8 lah, 8, 9 waktu setempat ya. Jadi hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Jadi setiap pagi itu ada 2 malaikat, teman-teman. 2 malaikat turun, mereka mendoakan. Ya, malaikat pertama mendoakan, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang-orang yang berinfak, ya. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ini doa malaikat yang pertama. Berilah ganti bagi orang-orang yang berinfak, bersedekah, mencari nafkah. Terus kemudian ada malaikat kedua, dia juga turun mendoakan, ya Allah, berikanlah kebangkrutan, kemelaratan, kesengsaraan bagi orang-orang yang enggan berinfak. Ya, mereka pelit bersedekah. Allahumma a'ti ya mumsikan talafan. Ya, ya Allah, berikanlah kemelaratan, kemudian berikanlah kebangkrutan bagi orang-orang yang enggan berinfak. Jadi begitu ya. Jadi Allahumma a'ti mumsikan talafan, itu doanya malaikat. Jadi kita ingin mengharapkan doa malaikat yang pertama, yang mendoakan ganti bagi orang yang bersedekah. Dan kalau malaikat yang sudah berdoa itu Masya Allah luar biasa, pasti dikabulkan. Ya, karena malaikat ini makhluk yang tidak punya dosa, makhluk yang bertakwa. Doanya pasti makbul. Gitu. Sedekah subuh sambil niat hajat yang dimau. Boleh sekali, memang itu tujuannya. Gitu ya. Nah, susah banget bangun pagi. Teman-teman yang kesulitan bangun subuh, siapa di sini? Itu kemungkinan ada gangguan ya. Kak Vision, penyakit dalam. Penyakit dalamnya apa dulu? Kita butuh rinci ya. Penyakit dalamnya apa dulu? Saya lemes, badan ngilu. Sudah ikut ruqyah tadi? Yuk, lagi yo. Yang lemas, yang sedang sakit kambuh, yang sakitnya kambuh, yang mahnya kambuh, yang sedang pusing, yuk pegang. Baca Al-Fatihah. Paginya sebenarnya tidak ada standar ya. Ya, yang terbaik waktu syuruk lah. Sampai batas waktu syuruk. Teman-teman install jadwal sholat, aplikasi sholat, itu nanti ada keterangan waktu syuruk. Ya, masing-masing daerah beda. Begitu. Berkah istighfar, pesan online COD diantar kurir. Bilangnya sudah bayar, padahal belum. Lagi mana sih? Bilangnya sudah bayar padahal belum. Kok bisa ya? Itu ada yang bayarin mungkin Kak Fatma. Ya kadang banyak kejadian aneh ya. Banyak kejadian aneh yang seperti itu. Yuk yang sedang sakit pegang. Saya bacakan surat Al-Kahfi ya. Yuk hari ini hari Kamis ya. Nah nanti sore teman-teman, yuk nanti sore masuk maghrib baca Al-Kahfi. Nanti malam ya. Nanti malam kita ruqyahnya Al-Kahfi ya. Kita ruqyah pakai surat Al-Kahfi dan beberapa ayat yang lain. Yuk pegang yang sakit. Istighfar kapanpun, setiap saat. Asal jangan di kamar mandi. Oke, kepala pusing pegang kepalanya. Ubun-ubun boleh. Di tengkuk boleh. Ya, asam lambung pegang daerah sini. Ulu hati.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jantung berdebar kencang. Ya, pegang jantungnya. Sebelah kiri. Ya, pegang. Sambil diusap ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. Yuk, ditepuk-tepuk bagian yang sakit. Tiupkan. Ya, misalkan perut tarik ke atas, misalkan jantung tarik ke atas. Bismillah, Allahu Akbar, batuk-batukan. Yuk, pegang bagian yang sakit. Kita baca Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah, khafidatur rafi'ah. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت حباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Tiupkan, ya, tepuk-tepuk ringan, ya, bagian yang sakit ya, bagian yang sakit. Saya hanya contoh, tarik ke atas, batuk-batukan. Seperti itu. Yuk kita tutup dengan bacaan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Setelah ini saya mohon pamit. Ini mohon maaf belum banyak yang belum saya baca ya, teman-teman. Ya. Oke, terima kasih Kak Mai Lin sudah order madu dikirim ke Taiwan. Terima kasih. Nanti buka keranjang kuning untuk madunya. Untuk siang belum ya, nanti teman-teman langsung CO saja langsung ke showcase. Yuk kita tutup dengan bacaan, ya, pegang dadanya atau bagian yang sakit. Kita baca Al-Falaq dan Al-Ikhlas serta An-Nas. Fokus konsentrasi, lihat telapak tangan saya. Kalau ngantuk, ya, tepuk-tepuk ubun-ubunnya. Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yuk, tiupkan ke tangan, oleskan di bagian yang sakit. Ya, oleskan di bagian yang sakit. Kalau sakit jantung, pegang jantungnya, usap-usap. Kemudian seperti gerakan menarik, bismillahi Allahu akbar, cabut, buang. Ya, yang sakit lambung, tiupkan ke tangan, oleskan di lambung, di ulu hati. Ya, usap-usap, bismillah Allahu akbar, seperti gerakan mencabut, buang. Ada yang mual? Ada yang sampai muntah? Ada yang merasakan reaksi? Ya, masih bersendawa terus. Ya, ikuti ruqyah yang dosis tinggi ya, pagi dan malam. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ya. Yang mau pesan produknya silakan nanti teman-teman check out di etalase. Check out di etalase ya. Caranya gimana? Masuk ke, ini kan misalkan tampilannya. Masuk di klik foto profil kiri atas. Klik ya. Terus kemudian teman-teman nih, kunjungi, klik foto profil Terapi Langit. Sini. Kemudian masuk ke sini. Nah, ini ada belanja tuh. Ada belanja ya. Silakan klik belanja. Nah, ini teman-teman nanti bisa pilih. Ya. Bisa pilih yang mana saja silakan. Ya, ini saya jelaskan lagi terakhir ya. Terakhir teman-teman kalau misalkan butuh ramuan ruqyah khusus GERD untuk anxiety, kecemasan, kepanikan, ya sering nggak bisa tidur, insomnia, bisa pakai madu Terapi Langit. Ini juga untuk gangguan non medis ya, apapun keluhan teman-teman kalau tidak bisa dicek secara medis pakai madu Terapi Langit sudah diruqyah ya, bacaannya lengkap teman-teman, ada Al-Baqarah, ada Ali Imran, ada kemudian ini ya, surat As-Saffat, surat Al-Jin, surat Al-Mu'minun, surat Al-Hasyr ya, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan masih banyak ayat yang lain. Gitu. Syaraf kejepit sementara ikut dulu Kak Sakilah. Syaraf kejepit ikut dulu, terapinya rutin ya. Terapinya rutin ini pagi malam. Siang belum tentu. Siang saya iseng aja ya. Siang belum tentu. Kalau nanti pas nggak ada agenda saya siang usahakan online dan siang itu terapinya hanya ringan saja. Kak Bening untuk promil ada khusus ya. Ada khusus madu promil namanya madu bidara. Namanya madu bidara nih. Seperti ini Kak. Ya, seperti ini. Ini khusus program hamil nih. Ya, jadi sekitar ini masing-masing akun beda-beda ya. Ini khusus promil. Begitu. Oke, yang puasa ya, nanti kalau sedih sudah nyiapin air. Sore khusus terapi anak. Untuk sore ini nanti lihat situasi kondisi ya, mudah-mudahan bisa online begitu. Terapinya gimana? Terapinya silakan ikuti live saya. Teman-teman follow dulu ya, follow akunnya. Terus kemudian tidak usah ke lokasi Kak. Karena pasti jauh, pasti nanti komentar, wah jauh gitu kan. Makanya kita buka terapi live. Ya, terapinya silakan simak saja. Bayarnya pakai doa. Ya, pagi 5.30 sampai 07 WIB. Kemudian malam 19.45 sampai 21.00, siang belum tentu. Kadang iya, kadang tidak. Kalau siang mungkin kita jadwal aja mungkin ya. Senin, Rabu, Jumat mungkin ya. Senin, Rabu, Jumat. Oke, begitu. Oke, saya izin pamit dulu teman-teman ya. Karena di sini sudah mau masuk asyar. Untuk rematik, Kak Yeli silakan DM ya. Silakan DM teman-teman yang punya keluhan apapun ya, teman-teman jangan down, jangan putus asa dan jangan suudzon sama Allah. Kak Racita di ini Kak. Di akun ya. Masuk ke akun saya. Ya, sini klik. Ini kan ada kelihatan ya. Paling kiri atas, ini diklik saja nih. Masuk ke showcase ya. Masuk ke showcase. Terus kemudian, nah ini ada profil, klik saja di sini. Nah, di sini ada belanja tuh, ada tulisan belanja. Belanja, terus kemudian cari yang promil. Seperti itu. Ini madu sudah dibacakan ayat Al-Quran. Yang butuh untuk keluhan anak juga ada madu anak ya. Madu anak. Kalau kista pakai madu kewanitaan nggak? Ada madu khusus kewanitaan, khusus untuk kista. Cari di sini, ya namanya madu kewanitaan. Nih, bentuknya seperti ini. Seperti ini, ya.
madu ruqyah khusus masalah kewanitaan. Ini testimoninya sudah banyak sekali. Seperti itu. Yang promil nanti klik yang promil ya. Yang promil ini teman-teman insya Allah nanti secara tidak langsung berperan di dalam operasional pondok pesantren kami. Insya Allah seperti itu. Nah ini ya, yang promil seperti ini. Saya izin pamit dulu ya teman-teman. Bisa lewat toko oren, bisa. Nanti japri saja DM. Buat anak susah bicara Kak Yana, nanti bisa pakai ini. Namanya madu Child Dream. Ya. Ini, madu ruqyah Child Dream. Ini laku banget dan banyak sekali testimoni. Nanti kita bantu lewat terapi di grup ya Kak Yana. Kita bantu terapi lewat grup. Jadi bukan hanya sekedar konsumsi madu ruqyah, tapi kita bantu lewat terapi di grup. Kita nanti share tipsnya gimana caranya biar lancar bicara, jadi anak yang soleh-solihah, senang baca Quran, senang sholat, nggak ngeyelan, nggak tantruman, ya. Itu target kita ya. Jadi membangun generasi Qurani, ya. Saya mohon pamit teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyempatkan ikut live streaming. Jangan lupa nanti malam ya 19.45 atau paling lambat sekitar jam 20. Kalau misalkan jam 19.45 WIB kok saya belum live, simak lagi jam 20. Jangan lupa follow ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dunia akhirat teman-teman, bahagia, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, lancar rezeki, bisa umroh ke Mekah. Amin amin ya rabbal alamin.